kabar? Balik lagi bareng channel saya. Kali ini saya berada di Jalan Pasir Kaliki menuju ke arah Dr. Junjungan atau Terusan Pasteur. Tujuan saya sekarang ini mau ke arah Cimahi, perbatasan Cimahi Cimindi. Suasana lalu lintas Bandung pagi ini belum terlalu padat. Ya mungkin orang-orang juga masih beristirahat. Biasanya ini kalau sore di sini sangat padat ke arah pintu tol Pasteur. Nah, biasanya di sini adalah titik macet jika sore hari, di minggu sore atau di hari-hari kerja di jam pulang kerja, karena di sini tuh terdapat banyak sekali pusat oleh-oleh dan juga shuttle travel. Biasanya di sini travel parkir di pinggir jalan untuk drop penumpang. Tapi kalau pagi hari gini kondisi lalu lintas sendiri masih cukup lengang, jadi kita bisa sangat lancar sekali. Sebelah kiri kita ini adalah The Botanica Mall. Dulu namanya ini adalah Bandung Trade Center, lalu bertransformasi menjadi The Botanica. Di dalamnya juga ada hotel, itu namanya Rooms by Ario Hotel kalau nggak salah. Tujuan saya ini nanti belok ke arah kiri ke arah Gunung Batu. Kalau lurus kita akan masuk ke gerbang tol Pasteur. Yang mau ke Jakarta atau ke Cileunyi juga bisa melalui jalan tol. Kalau belok kanan itu ke arah Surya Sumantri, kita bisa ke Sarijadi atau bisa juga ke Cimahi lewat sana. Nanti tembusnya lewat Polban, Ciwaruga, bisa tembus ke Jalan Cihanjuang juga. Hari-hari kerja di sini itu sangat-sangat padat sekali. Biasanya malah stuck kondisi lalu lintas di sini, karena para pekerja yang dari arah Cimahi menggunakan motor pasti lewat jalan ini atau bisa juga lewat Jalan Raja Wali sebenarnya. Cuman kan kalau yang kerjanya di sekitaran Bandung Utara pasti mau nggak mau lewat jalan ini. Jadi kalau teman-teman mau lewat jalan ini, hindari pas jam pergi dan pulang kerja, karena memang akan sangat padat sekali.
kawasan bandara, runway bandara. Jadi teman-teman kalau punya anak kecil itu bisa lihat pesawat di sana. Cuman sekarang Bandara Hussein juga penerbangannya hanya sedikit karena banyak penerbangan yang dipindah ke Bandara Kertajati. Di Hussein ini hanya pesawat baling-baling saja yang boleh beroperasi. Nah, sekarang saya mau mampir dulu ini ke Borma. Paling nanti kita lanjut lagi setelah saya beres dari sini. Oke, simak terus perjalanan saya. Posisinya ada di jalan ke arah Cimindi dan Gunung Batu. Di sebelah kanan kita ini adalah jalan tol Padalenyi, ruas gerbang tol Pasteur. Buat gerbang tol Pasteur sendiri sekarang kan udah dipindah ke dekat gerbang tol Baros. Jadi kalau dulu tuh gerbang tolnya di dekat perempatan Pasteur, sekarang digeser jauh kalau gerbang masuknya, tapi kalau gerbang keluarnya tetap berada di perempatan Pasteur, Surya Sumantri. Di sebelah kiri kita ini ada apartemen Gateway Pasteur. Dan kalau kita belok kanan ini adalah ke Gunung Batu. Dan itu udah masuk wilayah administrasi Cimahi, Kota Cimahi. Nah, kalau ini masih wilayah administrasi Kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Cicendo. Sekarang sendiri udah jam 10, matahari juga udah cukup terang, cuaca juga cerah. Kalau yang mau jalan-jalan ini enak banget. Cuman kadang beberapa hari kemarin itu Bandung hujan terus ke sore dan malam, walaupun intensitasnya sedang. Cuman ya kalau teman-teman mau beraktivitas di luar tetap harus hati-hati, terutama pengendara roda 2. Jangan lupa siapkan jas hujan, jangan sampai meneduh di bawah jembatan, karena hal kayak gitu kan bisa merugikan pengguna jalan lainnya. Jadi lalu lintas tersendat kalau teman-teman pemotor berteduh di bawah jembatan. Mending cari-cari tempat yang lebih aman.
posisi kita sekarang ada di perbatasan kota Bandung dengan kota Cimahi, tepatnya di Cimindi. Kalau kita tadi belok ke kiri itu adalah ke arah stasiun Cimindi. Dan di depan kita juga ada flyover Cimindi. Ini salah satu flyover tertua yang ada di kota Bandung. Letaknya tepat berada di perbatasan antara kota Bandung dengan kota Cimahi. Jadi kita sekarang nggak akan ke Cimahi, jadi kita balik lagi ke arah kota Bandung. Dari sini kita belok ke kiri. Kalau teman-teman lurus ke sana itu ke arah kota Cimahi ya. Di sini ada perlintasan kereta api dan juga stasiun Cimindi. Di sini harus hati-hati kalau lewat sini, terutama yang pakai motor, karena lintasannya itu menyilang, miring. Jadi seringkali banyak yang terpeleset. Tipsnya kalau nemuin perlintasan yang miring seperti itu, stang agak dibelokkan supaya membentuk plus atau salib. Jadi jangan miring. Kalau miring pasti licin, terutama kalau dalam keadaan hujan. Di sini lalu lintasnya cukup tersendat karena banyak angkot yang ngetem. Jadi kalau yang teman-teman yang dari arah Cimahi mending naik ke atas lewat flyover, jadi nggak melewati lintasan kereta dan juga angkot-angkot yang ngetem sembarangan. Kalau di sini itu di sebelah kiri masuknya kota Bandung, tapi kalau di sebelah kanan itu udah masuk kota Cimahi. Jadi ini memang perbatasan administrasi dua kota. Ada bus Transmetro Pasundan koridor 2D, itu jurusan alun-alun Bandung ke Kota Baru Parahyangan. Tarifnya sendiri cukup terjangkau kalau Transmetro Pasundan itu hanya 4.900 per orang. Kalau ada tarif khusus lansia dan pelajar mahasiswa juga hanya Rp2.000. Jadi pembayaran Transmetro Pasundan itu sendiri non tunai, wajib memakai kartu uang elektronik dan juga bisa menggunakan kris. Cuman dengar kabar kalau
sistem pembayaran menggunakan kris itu sedang error untuk beberapa koridor. Jadi program bis Transmetro Pasundan itu tadinya adalah program teman bus yang dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi untuk menstimulus daerah-daerah yang belum memiliki transportasi umum yang memadai. Ya salah satunya Bandung ini. Di Bandung masalah transportasi umum sendiri udah cukup pelik ya. Udah puluhan tahun kota ini dan sekitar Bandung Raya sendiri hanya mengandalkan angkot sebagai sarana transportasi umum. Jadi benar-benar sangat tertinggal sekali untuk wilayah metropolitan sebesar Bandung Raya tidak memiliki sarana transportasi umum yang memadai. Nah, hadirnya Transmetro Pasundan sendiri saya cukup baik karena baru pertama kali ada sistem transportasi umum di kota Bandung yang cukup nyaman dan aman gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan turun di mana aja gitu. Jadi kalau dipakai Transmetro Pasundan itu udah ada titik-titik shelter pemberhentian khusus kalau kita mau naik bus itu. Sebenarnya layanan bus di kota Bandung itu sebelumnya sudah pernah ada, seperti Damri, bus kota dulu itu sangat legend sekali itu. Cuman hanya sisa beberapa rute saja Damri yang sekarang masih beroperasi. Lalu ada Transmetro Bandung Raya. Nah, cuman sistem Transmetro Bandung Raya itu masih seperti angkot, jadi kita bayar cash ke kondektur dan juga kita bisa berhenti di mana aja sembarang. Nah, itu sebenarnya kalau sistemnya masih seperti itu ya nggak nyaman juga kan buat kita sebagai penumpang. Cuman disayangkan itu walaupun kota Bandung ini sudah distimulus oleh pemerintah pusat dengan hadirnya teman bus atau Transmetro Pasundan ini, cuman ya gimana ya, terkesan nggak berkembang dan banyak masyarakat juga yang nggak tahu gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan Yogyakarta kalah telak, padahal sebagai kota yang lebih besar, metropolitan yang lebih dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan wilayah Yogyakarta, seharusnya memang Bandung Raya ini udah memiliki transportasi umum yang memang cukup nyaman dan menghubungkan titik-titik strategis yang ada di wilayah Bandung Raya. Cuman kenapa ini pemerintah daerah di Jawa Barat dan kota Bandung khususnya nggak peka gitu? Padahal pemerintah sudah menghadirkan teman bus yang benar-benar cukup nyaman. Oh ya, untuk beberapa koridor itu tadinya kan Transmetro Pasundan itu dikelola pusat full. Cuman beberapa bulan terakhir ini, belum setahun kayaknya, beberapa koridor itu diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, di sini mulai ada kekacauan. Contohnya misalkan Transmetro Pasundan itu kan berlaku tarif integrasi. Jadi misalkan kita pindah koridor di dalam waktu tertentu, kalau nggak salah 4 jam gitu ya, koreksi kalau salah ya. Nah, jadi kita cukup bayar satu kali walaupun pindah bus atau pindah koridor. Jadi kita misal bayar 4.900 nih dari Pajajaran. Kita mau transit di halte misalkan di PT Inti, kita mau pindah ke yang Jatinangor. Nah, itu kita nggak perlu bayar 2 kali, jadi cukup sekali. Ya mirip-mirip sistem di Transjakarta gitu. Cuman bedanya kan kalau ini ngetapnya itu langsung di dalam bus. Nah, itu yang disayangkan juga di beberapa koridor yang dikelola oleh pemerintah daerah sekarang ini, malah krisnya udah nggak bisa menerima pembayaran menggunakan kris, jadi hanya bisa menggunakan kartu uang elektronik. Ditambah juga
ada beberapa, kalau misalkan kita pindah koridor dari yang dikelola oleh pusat dengan yang dikelola oleh pemerintah daerah, nggak berlaku tarif integrasinya. Jadi ya kita harus bayar 2 kali. Jadi kalau naik misalnya 4.900 kali 2 kan jadi 9.800 berarti. Ya tentu saja ya gitu kan, sebagai masyarakat ya menyayangkan gitu. Kenapa ini setelah diserah terimakan ke Pemda malah jadi kacau. Posisi kita sekarang ada di Jalan Kebonjati. Di sebelah kanan kita ini adalah sekolah SMP Waringin, ada juga SD apa ini saya lupa. Jadi namanya beda-beda tapi satu bangunan. SMA Trinitas dan apa ini? SD TK Maria Bintang Laut. Depan kita ada Rumah Sakit Kebonjati. Kalau kita lurus itu ke arah Stasiun Selatan Pasar Baru bisa. Kalau ke kiri ke arah Jalan Pasir Kaliki yang mau ke Pasteur, ke Lembang bisa ambil ke kiri. Kalau ke kanan itu ke arah selatan bisa ke arah Tegalega, bisa juga ke Pasir Koja, Astana Anyar, Gardu Jati. Kita coba ambil lurus. Kalau udah agak siangan dikit nanti di sini macetnya luar biasa ini biasanya. Jadi lebih baik kalau nggak ada keperluan yang benar-benar penting ke daerah sini, hindari lewat Jalan Kebonjati terus ke Otista Pasar Baru. Karena memang ke arah sini itu masuk ke pusat perbelanjaan di Kota Bandung.
Sakit Santosa. Aduh, ini motor kalau beloknya gitu gimana ya? Harus hati-hati, harusnya membuntuti dari belakang kalau mau belok kayak gitu, jangan motong jalan mobil. Ya gimana pun pasti nantinya mobil yang disalahin kalau motor ketabrak atau kesenggol kan. Yang udah-udah di Indonesia itu aturannya dilihat dari jumlah ban yang salah itu, walaupun posisi kita benar tapi kalau ban kita lebih banyak kita kan dianggap salah. Nah, ini di depan kita di sebelah kiri ini ada stasiun Bandung Selat, stasiun Hall tepatnya. Jadi kalau naik angkot atau elf dari luar kota, teman-teman bisa turun di sini langsung tembus ke stasiun Selatan. Tapi stasiun Selatan sendiri itu hanya difungsikan untuk perjalanan kereta lokal. Seperti contohnya kereta lokal Bandung Raya atau Cibatuan. Jadi kalau teman-teman yang mau naik kereta jarak jauh itu hanya bisa naik dari stasiun utara. Nah, kalau teman-teman nanti salah masuk, mau nggak mau nanti harus berputar. Jadi nggak bisa kita langsung dari selatan ke utara menyeberang karena memang nggak ada akses dan tidak diizinkan. Walaupun di dalam itu ada skybridge di dalam peron, cuman ya nggak bisa digunakan dan nggak boleh, memang nggak boleh digunakan itu. Jadi kita harus keliling dulu lewat sini, ada jembatan di sini nih, di Jalan Otista ini. Nah itu di depan. Nanti kita seberang jembatan, jalan lewat Gedung Pakuan atau Gubernuran, Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Nah itu di depan ada jembatan. Lalu belok ke Kebon Kaung, baru kita bisa ke stasiun utara. Ini cukup macet ya. Biasanya kalau hari Minggu itu ada acara di Jalan Perintis Kemerdekaan biasanya. Acara keagamaan di Masjid Persis. Apakah memang ada acara itu? Dan juga sekarang ditambah ada tiap weekend Sabtu dan Minggu itu Jalan Braga Panjang ditutup untuk kendaraan. Jadi nama eventnya itu Braga Beken, Braga Bebas Kendaraan. Nah itu kendaraan, bahkan sepeda pun dilarang masuk ke Jalan Braga Panjang kalau saat ada event Braga Beken. Jadi hanya boleh kita berjalan kaki aja kalau mau masuk ke area Braga Panjang. Sebenarnya cukup bagus sih ya event-event kayak gitu, karena memang Jalan Braga itu kan penuh dengan bangunan bersejarah. Cuman ya imbas negatifnya ya kayak gini, jadi macetnya kemana-mana. Contohnya ya, biasanya jalan ini kalau ke arah sini jarang padat seperti ini, cuman sekarang ini padat sekali. Sekarang kita berada di Jalan Perintis Kemerdekaan atau yang biasa dikenal dengan nama Jalan Viaduk. Disebut viaduk karena di sini terletak jembatan kereta yang di bawahnya adalah jalan. Nah itu dia di depan kita ini. Oh nggak ada sih, nggak ada acara di Masjid Persis. Biasanya tiap minggu suka ada dan suka banyak yang jualan, jadi agak tersendat di sini. Kalau kita ke belok kiri itu kembali ke arah Kebon Kaung dan Jalan Pasir Kaliki.
ke arah stasiun utara. Kita ke arah depan sini. Kita mau coba ke arah Jalan Braga. Kita lihat apa ada event Braga Beken di hari Minggu ini. Sekarang tuh tanggal 26. Nah, kalau ke kiri itu kita bisa ke arah Jalan Pajajaran. Kita udah memasuki Jalan Braga Panjang. Apa ada event Braga Beken atau Braga bebas kendaraan? Oh iya, ternyata jalannya ditutup. Tapi itu ada motor atau gimana? Oh iya, ditutup ternyata. Memang. Nah, nanti biasanya ditutupnya itu sampai jam 12 malam. Jadi dari hari Sabtu dan Minggu itu full ditutup. Jadi nanti baru dibuka lagi jam 12 malam hari Minggu. Sekarang kita ada di Jalan Lembong. Di sebelah kiri kita ini adalah Hotel El Royal, atau dulunya dikenal sebagai Hotel Panghegar. Cuman kalau nggak salah dinyatakan pilot dan sekarang mungkin berganti kepemilikan. Nah, di depan kita ada patung ikonik di Kota Bandung, mungkin satu-satunya di Indonesia ya. Patung sepak bola, atau orang-orang juga pada nyebutnya patung Ajat Sudrajat, cuman ya nggak tahu valid, nggak tahu enggak sih. Nah, tiap ulang tahun Persib biasanya teman-teman bobotoh itu memandikan patung itu. Kita nggak akan lurus ke arah Asia Afrika karena saya tujuannya nggak ke arah sana. Jadi sekarang saya mau belok ke arah Jalan Naripan. Nah, di depan itu ada hotel bersejarah juga, namanya Hotel Grand Preanger. Itu hotel bintang 5 kalau nggak salah. Dari sini kita belok aja ke kiri ke arah Jalan Naripan. Waduh, manuvernya bahaya tuh, mobil merah dari tengah langsung ke kiri. Untung mobil di sininya ngerti, kalau enggak ya kadang kalau egois ketemu egois kan nggak bagus. Apalagi di jalan itu harus benar-benar kita menjaga emosi kita ya, jangan sampai terpancing kalau ada pengendara yang ngawur kayak gini. Nah, ini malah jalan di tengah nih, si jalan lambat. Jadi istilahnya ngagokan kalau kayak gini. Sebelah kiri kita ada Rumah Sakit Murni Teguh. Dulunya ini tuh adalah mall ya. Dulu tahun 2000 pertengahan itu mall B-Mall kalau nggak salah namanya itu.
Jadi mirip-mirip kayak BEC, pusat elektronik. Cuman memang nggak tahu kenapa kurang pengunjungnya juga kurang ramai, nggak seramai BEC yang sampai sekarang cukup ramai. Malah BEC sekarang ada BEC Mall-nya juga, nggak hanya menjual produk elektronik, ada bioskop juga sekarang. Kalau dulu BEC itu fokus ke penjualan barang elektronik seperti HP, TV, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ada di Jalan Sunda. Kita akan menuju ke Jalan Ahmad Yani. Jadi tujuan saya ini sekarang mau ke Jalan Ahmad Yani. Di sini kalau ke kanan itu banyak sekali toko-toko sepeda ya. Jadi teman-teman kalau mau beli sepeda atau mau servis sepeda, ganti ban dan spare part lain-lain, bisa ke sini. Di sini pusatnya yang terkenal di Kota Bandung. Cuacanya ini udah jam 10:30, makin panas ya. Nggak tahu nih sorenya turun hujan atau nggak, mudah-mudahan ya nggak turun hujan ya, soalnya nanti ada pertandingan final leg 1 Championship Series antara Persib dengan Madura United. Cuman mainnya kan Persib itu di Stadion Sijalak Harupat sekarang itu, karena Stadion GBLA sendiri sedang direnovasi ya. Stadion Jalak Harupat sendiri adalah stadion milik pemerintah Kabupaten Bandung, di mana di Kabupaten Bandung sendiri ada klub bola namanya Persikap Kabupaten Bandung. Cuman Persikap sendiri kemarin terdegradasi ke Liga 3 malah. Ya sayang sih, di Bandung cuman ada satu klub. Kalau dulu zaman era 90-an Persikap itu sempat juara divisi 1. Kalau sekarang itu divisi 1 Liga 2. Ya sekarang Persikap sendiri terdegradasi, sangat disayangkan sih. Persib jadi nggak punya saingan di Kota Bandung, padahal kan kalau ada pesaing itu seru, jadi terpacu gitu. Waktu tahun 2014 sendiri saat Persib juara, Persib berkandang di Stadion Sijalak Harupat. Ya mudah-mudahan aja, ya saya sebagai orang Bandung tentu saja ngedukung Persib. Mudah-mudahan tuah Sijalak Harupat ini masih ada untuk Persib. Karena dengan waktu kita berkandang di Stadion Sijalak Harupat sendiri, Persib menjadi juara ISL 2014. Waktu itu kita menang melawan Persipura di Palembang melalui adu penalti. Nah, kita nanti ini mau melewati ke Jalan Lombok. Oh, sekarang masih di Jalan Bangka, cuma nanti kita mau lewat Jalan Lombok. Kita mau lihat Stadion Siliwangi, salah satu stadion yang bersejarah juga buat Persib. Karena sebelum waktu itu kita pindah ke Stadion Sijalak Harupat, ya Persib berkandang cukup lama di Stadion Siliwangi itu. Ya udah berapa puluh tahun Persib berkandang di Stadion Siliwangi sebelum akhirnya pindah ke Stadion Sijalak Harupat dan kemudian pindah lagi ke Stadion GBLA di Gede Bage. Nah, ini di sebelah kiri adalah tempat Siliwangi Golf, yang hobi main golf bisa ke sini. Nah, ini di depan adalah sebelah kanan tepatnya adalah Stadion Siliwangi, stadion yang cukup bersejarah di Kota Bandung ya. Salah satu stadion tertua juga di Indonesia. Nah, ini sekarang
udah direnovasi Stadion Siliwangi menggunakan rumput sintetis dan dibuka juga untuk umum. Jadi buat teman-teman yang hobi main bola bisa nyewa lapangan Siliwangi ini. Tapi ya Persib udah nggak pernah main di sini sih ya, karena memang udah nggak sesuai standar Liga 1, jadi nggak akan bisa kita Persib bermain di Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi sendiri sebenarnya milik Kodam 3 Siliwangi. Jadi memang kalau Persib sendiri sampai sekarang belum punya stadion pribadi. Ya klub-klub bola di Indonesia pada dasarnya memang mayoritas belum ada yang punya stadion milik pribadi. Rata-rata menyewa ke pemerintah daerah setempat. Seperti Stadion GBLA pun sebenarnya ya milik pemerintah Kota Bandung. Cuman dengar kabar Persib sudah memenangi tender pengelolaan Stadion GBLA ya mau. Cuman karena wali kota Bandung tertangkap KPK, jadi ya sampai sekarang belum ada kejelasan lanjutannya gimana. Padahal Persib sudah fix menjadi pengelola Stadion GBLA. Nah kalau nantinya Persib menjadi pengelola itu ya tentu bakal banyak dapat keuntungan banyak ya. Nggak usah nyewa, cuman ya memang harus kreatif gitu sebagai klub. Jadi stadion itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk bertanding sepak bola saja, karena di stadion-stadion dimanapun di dunia itu banyak yang disewakan untuk acara-acara di luar sepak bola, seperti pertandingan olahraga lainnya kayak rugby atau apa gitu. Kalau di Eropa itu udah nggak aneh, atau konser ya. Jadi kalau teman-teman sampai sekarang kayak GBK dipakai konser sebenarnya nggak masalah. Memang pemasukan stadion, gedung gitu, bangunan sebesar stadion itu kan butuh maintenance dan ya perawatan. Kalau nggak boleh disewakan di luar sepak bola ya mau dapat uang dari mana gitu untuk maintenance stadion itu. Cuman yang jadi catatan itu yang sangat disayangkan kayak GBK kan kemarin baru dipakai konser boyband asal Korea, aduh lupa, mungkin bisa bantu teman-teman. Nah yang disayangkan itu kan kalau di kita hanya ditutupi saja si lapangan tuh. Jadi ketika selesai konser itu ya pasti ada kerusakan di bagian rumput. Nah itu yang sangat disayangkan, apalagi nanti GBK sebentar lagi kan akan dipakai untuk menjamu Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia. Nah kalau misalkan kondisinya kemarin sempat beredar fotonya, jadi bekas panggungnya tuh di rumput ya, jadi ada bekas rumput ya, ada bekas panggung gitu di rumput ya. Itu yang sangat disayangkan sih. Kalau stadion-stadion di Eropa sendiri sekarang udah cukup modern ya. Contohnya yang terbaru stadionnya Real Madrid, Santiago Bernabeu, itu rumputnya itu benar-benar full teknologi canggih. Jadi kalau misalkan mau dipakai di luar acara sepak bola ya rumputnya bisa dimasukkan ke dalam tanah. Itu sangat luar biasa itu. Mungkin memang stadion di Indonesia harus seperti itu ya nantinya. Mudah-mudahan mungkin kayak kita nggak tahu sampai kapan gitu bisa seperti itu stadion-stadion di Indonesia. Yang penting itu sekarang maintenance rumputnya ya harus benar-benar baik. Jangan sampai ketika dipakai acara di luar sepak bola malah jadi hancur kan. Sangat disayangkan kan. Apalagi rumput GBK ya salah satu yang terbaik lah di Indonesia. Ya karena kalau stadion itu kalau hanya mengandalkan acara sepak bola aja ya susah sih untuk menutupi operasionalnya yang cukup mahal ya.
perawatan rumputnya saja belum area lainnya kan. Jadi ya kita nggak bisa nyalahin pengelola GBK juga kan diberi mandat oleh pemerintah pusat juga pengelola GBK untuk merawatnya. Sekarang buah si malakama disewakan untuk acara di luar sepak bola bisa hancur, tapi kalau nggak disewakan dapat pemasukan dari mana? Jadi ya intinya ya selama disewakan untuk acara apapun, yang penting kondisi rumput dan area sekitar atau fasilitas penunjang lainnya tetap harus terawat gitu. Intinya gitu aja sih. Namanya sepak bola kan intinya itu di lapangan. Kalau lapangannya bagus, rata, rumputnya baik kan pemain juga bakal nyaman gitu. Tapi kalau rumput kondisi lapangan kurang bagus, ya gimana mau mainnya enak dilihat atau pemain juga nyaman, ya susah gitu. Nah sekarang kita ada di Jalan Riau. Jadi Jalan Riau ini terkenal dengan factory outlet, atau ya buat teman-teman yang suka beli baju gitu bisa ke daerah sini. Sekarang kita udah ada di jalan, perempatan jalan Riau dengan Ahmad Yani. Kita mau ke arah Cicadas, jadi kita pilih belok kiri. Kalau ke arah kanan itu nanti kita kembali lagi ke arah Jalan Asia Afrika. Di sini lalu lintasnya cukup padat. Semakin siang semakin padat ya, karena ini juga berbarengan dengan long weekend kemarin dari hari Kamis. Jadi banyak ya juga ya orang-orang dari luar kota yang berlibur ke kota Bandung, terutama dari Jakarta. Ya kota Bandung sendiri jadi favorit wisata dari orang-orang luar Bandung. Kalau weekend ya pasti lalu lintasnya padat, apalagi jarak Bandung dengan Jakarta sangat dekat. Kalau lewat tol ya sekitar 3-4 jam udah sampai. Ditambah lagi sekarang kan udah ada transportasi baru namanya Wush, kereta api cepat Wush. Kita naik kereta itu ya paling cuman ngabisin waktu 1 jam. Saya sendiri udah coba naik bus, ya memang sangat nyaman sih, nggak kerasa capek. Di suara di kabin itu senyap sekali. Jadi kalau kita naik kereta api biasa itu kan suara rodanya sangat terdengar jelas ya. Itu kan kalau buat kita yang naik kereta itu bisa bikin pusing ke kepala. Saya waktu itu naik bus tahun kemarin, kurang lebih bulan Oktober, waktu masih dalam masa promo. Ya, jadi kalau dari kota Bandung sendiri kalau mau naik bus bisa dari 2 stasiun ya. Yang pertama dari stasiun Padalarang. Nah, kalau mau ke stasiun Padalarang dari tengah kota Bandung itu disediakan kereta feeder, jadi pengumpan itu feeder tuh. Jadi dari stasiun kota Bandung kita naik feeder itu udah termasuk dalam tiket kita, jadi kita nggak usah bayar lagi.
Atau kalau mau naik kereta lokal Bandung Raya juga sebenarnya bisa ya, cuman lebih lama. Kalau naik feeder kan berhentinya hanya di 3 stasiun sama Padalarang. Jadi dari stasiun Bandung nanti berhenti di stasiun Cimahi, lalu terakhir ya di stasiun Padalarang. Terus kalau mau dari Tegaluar juga bisa teman-teman, kalau mau naik dari Tegaluar. Cuman kan letak stasiun Tegaluar itu di Bandung Timur ya, tepatnya di selatan Stadion GBLA. Jadi memang kalau dari tengah kota itu sangat jauh sekali. Ada angkutan umum ke sana dari stasiun Bandung, Damri jurusan stasiun Tegaluar. Cuman ya kalau kata saya, kalau memang tujuannya atau teman-teman berangkat dari tengah kota Bandung, mending pilih naik di stasiun Padalarang. Jadi nanti teman-teman bisa ke stasiun utara kota Bandung, lalu naik feeder langsung di Padalarang, kita langsung naik bus. Total perjalanan sendiri kalau dari Padalarang ke Halim itu nggak sampai sejam, hanya sekitar setengah jam juga udah nyampe sih kalau naik bus. Ditambah dari naik feeder dari stasiun Bandung ke Padalarang itu hanya sekitar 15 menit. Jadi total perjalanan dari tengah kota Bandung ke stasiun Halim itu hanya sekitar kurang lebih 45 menitan. Ya cukup cepat sih. Waktu itu juga saya bawa sarapan, naik dari Padalarang, beres sarapan tahu-tahu udah sampai di Jakarta. Nah dari Jakarta, kalau kita udah sampai Halim sendiri, pilihan transportasi umumnya di stasiun Halim itu banyak ya. Misal mau ke tengah kota Jakarta, kita bisa naik LRT. Ada juga Transjakarta itu di stasiun Halim ada. Jadi emang integrasinya itu udah cukup baik. Cuman kalau di Bandung, ya di Padalarang misalkan paling ada Transmetro Pasundan bisa naik, atau ya kalau mau ke kota Bandung lebih cepat bisa naik feeder langsung gratis itu. Kalau di Tegaluar ya paling naik Damri atau taksi. Jadi kalau tujuannya teman-teman ke Bandung Timur gitu ya bisa turun di Tegaluar. Cuman memang stasiun Tegaluar ya infrastrukturnya masih belum bagus sih, jalannya masih sempit. Ditambah lagi kan ada wisata Masjid Al-Jabar sekarang itu cukup ramai di sana. Banyak wisatawan dari luar kota yang berkunjung ke Masjid Al-Jabar. Oke teman-teman, sekarang saya udah mau sampai di tujuan saya. Sekarang ada di posisi saya di Jalan Ahmad Yani. Ini arahnya menuju ke terminal bus Cicaheum. Nah, kalau lurus terus ini. Jadi kalau buat teman-teman yang dari arah Jawa Tengah atau dari timur ke kota Bandung naik bus, nah nanti turunnya itu di terminal Cicaheum. Naik turunnya bisa di Cicaheum, banyak pilihan bus di sini. Nah, gitu aja teman-teman. Mungkin obrolan kita kali ini. Ya, mohon maaf kalau misal masih ada kekurangan dan juga ada salah-salah kata dari saya. Mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan saya berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.